Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Is selaku dosen pengampu, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya tentang upaya meningkatkan minat belajar matematika pada siswa kelas 8 SMP Negeri 14 Surabaya dengan materi barisan dan deret aritmetika melalui model pembelajaran kooperatif tipe Student Teams Achievement Division atau STAD. Pada pembahasan yaitu akan dibahas tentang pendahuluan, yang kedua kajian pustaka, yang ketiga metode penelitian. Pada bab 1 yaitu tentang pendahuluan. Yang pertama tentang latar belakang masalah. Pendidikan adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menciptakan interaksi sosial yang dilakukan di lingkungan sekolah. Interaksi sosial ini melibatkan antara guru dan siswa dalam upaya mewujudkan suasana belajar. Matematika merupakan suatu ilmu berbentuk bilangan atau kuantitas yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari sesuai dengan prosedurnya sehingga membentuk penyelesaian masalah dalam kehidupan sehari-hari. Minat siswa pada pelajaran matematika sangat sedikit. Hal ini dikarenakan mereka beranggapan bahwa matematika itu ilmu yang sulit dipelajari. Pembelajaran atau metode yang digunakan oleh guru sangat membosankan, sehingga siswa tidak tertarik. Hal ini yang menjadi salah satu pengaruh terhadap minat belajar siswa. Pada dasarnya, minat belajar siswa sangat berpengaruh besar terhadap hasil belajar siswa. Jika hasil belajar siswa rendah, maka dapat dikatakan bahwa siswa belum paham dan menganggap pelajaran matematika adalah pelajaran yang sulit, apalagi jika proses pembelajarannya tidak dilakukan dengan secara baik. Ada beberapa model pembelajaran yang dapat digunakan oleh guru, yaitu salah satunya model pembelajaran kooperatif. Dengan ini, peneliti tertarik untuk mencoba dan merancang serta melaksanakan perbaikan dan pembelajaran melalui penerapan model pembelajaran kooperatif learning tipe STAD. Selanjutnya yaitu tentang fokus penelitian. Peneliti akan memfokuskan pada cara mengatasi permasalahan tersebut dengan memperbaiki penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Student Teams Achievement Division atau STAD dengan materi barisan dan deret aritmetika saat proses pembelajaran terhadap siswa kelas 8 SMP Negeri 14 Surabaya. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Pada rumusan masalah yang diangkat yaitu apakah melalui model pembelajaran kooperatif tipe Student Teams Achievement Division atau STAD dengan materi barisan dan deret aritmetika dapat meningkatkan minat belajar matematika pada siswa kelas 8 SMP Negeri 14 Surabaya. Untuk tujuan penelitian sendiri yaitu untuk meningkatkan minat belajar matematika pada siswa kelas 8 SMP Negeri 14 Surabaya dengan materi barisan dan deret aritmetika melalui model pembelajaran kooperatif tipe Student Teams Achievement Division atau STAD. Adapun indikator keberhasilan. Yang pertama, siswa menjadi lebih aktif dan berani dalam mengekspresikan diri. Yang kedua, siswa memiliki perhatian dan ketertarikan dalam pembelajaran matematika. Selanjutnya itu manfaat dari penelitian. Yang pertama ada bagi siswa, yaitu meningkatkan minat belajar peserta didik. Yang kedua, menghilangkan paradigma negatif. Selanjutnya itu bagi guru, yaitu dijadikan sebagai tolak ukur bagi guru dalam pembuatan soal ujian sesuai dengan kemampuan pemahaman konsep. Kemudian bagi peneliti yaitu menambah wawasan dan keterampilan dalam mengamati dan juga dijadikan sebagai referensi oleh peneliti lain. Selanjutnya yaitu bab 2. Pada bab 2 membahas tentang kajian pustaka. Yang pertama tentang kajian teori yaitu minat dan belajar. Menurut Katerina, pada tahun 2006, belajar dimaknai sebagai proses perubahan tingkah laku sebagai akibatnya adanya interaksi antar individu dengan lingkungannya. Sedangkan menurut Saleh Abdurrahman, minat yakni salah satu kecenderungan untuk dapat memberikan perhatian serta juga bertindak terhadap orang, aktivitas atau situasi yang menjadi objek dari minat tersebut dengan disertai perasaan senang atau juga gembira. Sedangkan menurut Munandar pada tahun 1985 menyatakan bahwa minat dapat juga menjadi kekuatan motivasi bagi siswa. Yang kedua membahas tentang barisan dan deret aritmetika. Pengertian dari barisan dan deret aritmetika sendiri, barisan merupakan barisan bilangan dengan pola yang tetap berdasarkan operasi penjumlahan dan pengurangan. Sedangkan deret merupakan penjumlahan dari suku-suku barisan aritmetika.
Materi yang akan diberikan kepada siswa yaitu mengenai bentuk barisan dan deret aritmetika, suku ke N barisan aritmetika, suku tengah barisan aritmetika, dan contoh soal barisan dan deret aritmetika. Poin ketiga yaitu pembelajaran kooperatif. Menurut Rusman pada tahun 2018, pembelajaran kooperatif atau cooperative learning merupakan bentuk pembelajaran dengan cara siswa belajar dan bekerja dalam kelompok kecil secara kolaboratif dengan struktur kelompok yang bersifat heterogen. Poin keempat yaitu Student Teams Achievement Division atau STAD. Menurut Wijaya Aris dan Aris Mumandar pada tahun 2021, STAD berfokus pada kegiatan dan interaksi antar siswa untuk memotivasi dan mendukung satu sama lain dalam menguasai pembelajaran. Sedangkan menurut Slavin pada tahun 2010, STAD terdiri atas 5 komponen yaitu presentasi kelas, tim, kuis, skor kemajuan individual, dan rekognisi tim. Selanjutnya yaitu kajian penelitian yang relevan. Berdasarkan penelitian Wahyuni pada tahun 2010 dengan judul Upaya Peningkatan Minat Belajar Matematika Siswa Kelas 7 SMP Negeri 6 Yogyakarta dengan menggunakan media komik melalui model pembelajaran kooperatif tipe Student Teams Achievement Division atau STAD dengan tujuan untuk meningkatkan minat belajar matematika siswa kelas 7B SMPN 6 Yogyakarta dengan menggunakan media komik melalui model pembelajaran kooperatif tipe Student Teams Achievement Division atau STAD. Yang kedua, berdasarkan penelitian Mulyawati tahun 2020 dengan judul Peningkatan Minat Belajar Siswa melalui penerapan model pembelajaran kooperatif tipe learning tipe STAD pada siswa kelas 1 SD Negeri 1 Syamtalira Bayu dengan tujuan untuk meningkatkan minat belajar siswa kelas 1 SD Syamtalira Bayu pada penelitian matematika dengan menggunakan model pembelajaran tipe STAD. Yang ketiga, berdasarkan penelitian Puspasari tahun 2010 dengan judul Upaya Meningkatkan Minat Belajar Matematika menggunakan metode spesialisasi tugas tipe COP pada siswa kelas 8 SMPN 3 Berbah dengan tujuan untuk meningkatkan minat belajar matematika pada siswa kelas 8C SMPN 3 Berbah dalam pembelajaran matematika menggunakan metode spesialisasi tugas tipe COP serta mendeskripsikan minat belajar matematika pada siswa kelas 8C SMP Negeri 3 Berbah setelah mengikuti pembelajaran matematika menggunakan metode spesialisasi tugas tipe COP. Berdasarkan penelitian Marbun pada tahun 2017 dengan judul Upaya Peningkatan Minat Belajar Matematika menggunakan model artikulasi pada siswa MTS Proyek Kandepak Medan tahun pelajaran 2016 atau 2017 dengan tujuan untuk mengetahui apakah penggunaan model pembelajaran artikulasi dapat meningkatkan minat belajar siswa pada materi kubus dan balok di kelas 8-2 pada MTS Proyek Kandepak Medan tahun pelajaran 2016-2017. Selanjutnya yaitu berdasarkan penelitian Nur Salam Intan Hidayanti pada tahun 2017 dengan judul Upaya Meningkatkan Motivasi, Minat, dan Hasil Belajar Siswa melalui model pembelajaran Team Games Turnamen atau TGT. Pada materi statistika, siswa kelas 8E SMPN 3 Salatiga, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga, tahun ajaran 2018 atau 2019. Dengan tujuan untuk menjawab permasalahan apakah dengan model pembelajaran TGT dapat meningkatkan motivasi, minat, dan hasil belajar matematika materi statistika pada siswa kelas 8E SMPN 3 Salatiga, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga, tahun ajaran 2018 atau 2019. Berdasarkan penelitian di atas, terdapat persamaan dan juga perbedaannya. Pada penelitian pertama, yang persamaannya yaitu pada jenis penelitian, kemudian juga membahas tentang upaya meningkatkan minat belajar siswa. Sedangkan perbedaannya pada subjek dan juga tujuan penelitian. Pada penelitian kedua, persamaannya terdapat pada jenisnya, kemudian juga membahas tentang upaya meningkatkan minat belajar siswa, sedangkan pada perbedaannya terdapat pada subjek dan tujuan penelitian. Pada penelitian ketiga, terdapat persamaan
pada jenis penelitian dan juga membahas tentang upaya meningkatkan minat belajar siswa, sedangkan perbedaannya pada subjek dan tujuan penelitian. Pada penelitian keempat, terdapat persamaan pada jenis dan juga membahas upaya meningkatkan minat belajar siswa, sedangkan perbedaannya pada subjek dan tujuan penelitian. Pada peneliti kelima, terdapat persamaan pada jenis dan juga membahas tentang upaya meningkatkan minat belajar siswa. Dan ada perbedaan pada subjek, materi, dan tujuannya. Selanjutnya yaitu tentang kerangka berpikir. Yang pertama yaitu guru memberikan pembelajaran melalui cooperative learning tipe STAD melalui materi barisan dan deret aritmetika yang akan diberikan kepada siswa sehingga mendapatkan atau menghasilkan peningkatan minat belajar matematika pada siswa tersebut. Selanjutnya itu bab 3 tentang metode penelitian. Pembahasan yang pertama yaitu tentang setting penelitian. Poin pertama, jenis penelitian. Pada jenis penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian tindakan kelas atau PTK. Untuk tempat penelitian di SMPN 14 Surabaya dengan waktu penelitian pada tahun ajaran 2023. Untuk sumber data atau subjek penelitiannya yaitu siswa kelas 8 SMPN 14 Surabaya dengan ketentuan kelas dipilih yang masih banyak siswa tidak memiliki minat belajar matematika. Selanjutnya itu prosedur penelitian. Pada prosedur penelitian ini dilakukan secara 2 siklus. Siklus pertama yaitu melalui dari perencanaan, kemudian dilakukan pelaksanaan, setelah itu melakukan pengamatan sehingga didapatkan refleksi. Lalu melakukan siklus kedua yaitu mulai dari perencanaan, kemudian pelaksanaan, kemudian melakukan pengamatan, lalu didapatkan refleksi. Jika pada refleksi masih belum terlihat hasilnya, maka akan dilanjutkan dengan siklus ketiga. Selanjutnya yaitu teknik analisis data. Pada teknik analisis data ini menggunakan data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif diperoleh berdasarkan pengamatan objek, sedangkan data kuantitatif diperoleh berdasarkan evaluasi nilai siswa. Selanjutnya, data tersebut diolah menjadi bentuk yang dapat menginterpretasikan hasil penelitian. Sekian yang dapat saya presentasikan penelitian saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.